Baiklah, saya membahas mengenai kasus dari delusional disorder. Di sini adalah 45-year-old man comes to the office due to chronic insomnia. He has trouble sleeping because he believes he must stay alert to protect himself from workers at a nearby chemical plant. He believes the workers are poisoning him by secretly dumping toxic waste in his backyard at night. His wife says he has been like this for the past 10 years. He gets very upset when asked for approval. He plans to install a camera next week. He never acts unusually in the backyard. He has never received an actual threat or experienced real harm. He has ordered many soil toxicity tests over the years. All soil toxicity waste tests have been negative. He started working as a taxi driver at age 21. He still works for the same company. He has no history of psychiatric treatment. Which of the following is the most likely diagnosis? A. Delusional disorder. B. Major depressive disorder with psychotic features. C. Paranoid personality disorder. D. Schizophrenia. E. Schizophreniform disorder. F, yaitu schizotypal personality disorder. Baiklah, jawaban yang paling tepat yaitu A, delusional disorder. Kemudian juga di sini penjelasan kasusnya yaitu diagnosis pasien adalah delusional disorder atau gangguan waham tipe persekutori. Artinya paham punya keyakinan salah yang menetap, yaitu merasa dirinya sedang diracuni padahal bukti nyata tidak jelas. Kenapa ini delusional disorder? Ciri khasnya adalah ada waham lebih dari sama dengan 1 bulan. Wahamnya kuat dan juga tidak bisa dikoreksi. Tidak ada gejala psikotik lain yang menonjol. Perilaku dan juga fungsi sehari-hari masih relatif baik. Pada kasus yaitu pasien yakin pekerja pabrik meracuni dia. Keyakinan ini sudah berlangsung 10 tahun. Tes tanam berkali-kali negatif. Tetapi pasien tetap percaya, pasien masih bisa bekerja sebagai sopir taksi. Hubungan dengan istri masih ada, tidak ada halusinasi, bicara kacau, perilaku sangat kacau atau gejala negatif. Jadi, ini paling cocok dengan delusional disorder persecutory type. Arti persecutory type yaitu persekutori sama dengan merasa dianiaya atau diancam atau dicelakai. Contoh adalah merasa diracuni, merasa dimata-matai, merasa dikejar, merasa orang lain ingin menyakiti, merasa ditipu atau dilecehkan. Pada kasus ini adalah pekerja pabrik meracuni saya dengan limbah beracun. Itu adalah waham persekutori. Nah, cara hafalnya adalah delusional disorder sama dengan waham lama hidup masih jalan. Flowchart adalah keyakinan salah menetap, menyebabkan bukti negatif tapi tetap percaya, tidak ada halusinasi atau bicara kacau atau perilaku kacau, masih bisa bekerja dan juga hidup cukup normal, yaitu merupakan delusional disorder. Kenapa yang lain salah? Yaitu B. Major depressive disorder with psychotic features. Ini salah karena pasien tidak ada depresi mayor. Pada depresi mayor biasanya ada mood sedih hampir setiap hari, kehilangan minat, lemas atau fatigue, rasa bersalah berlebihan, merasa tidak berharga, gangguan makna, pikiran bunuh diri. Pada kasus ini, pasien utamanya bukan depresi tapi waham diracuni. Kapan B benar? Yaitu benar bila pasien punya depresi berat, lalu muncul waham yang sesuai dengan mood depresif. Contoh adalah pasien sangat depresi, merasa tidak berguna, tidak mau makan, ingin mati, lalu berkata organ tubuh saya sudah busuk, atau saya pantas dihukum karena dosa besar. Itu bisa menjadi major depressive disorder with psychotic features. C yaitu paranoid personality disorder, yaitu ini salah karena paranoid personality disorder adalah pola curiga yang luas, bukan satu waham spesifik. Pada paranoid personality disorder, pasien biasanya curiga pada banyak orang, merasa orang lain punya niat jahat, sulit percaya orang, mudah tersinggung, sering menafsirkan komentar biasa sebagai ancaman. Tetapi keyakinannya biasanya tidak sampai menjadi delusi yang fix atau kaku.
Pada kasus ini, pasien punya keyakinan spesifik dan juga sangat kuat, yaitu pekerja pabrik meracuni saya, itu lebih cocok dengan delusional disorder. Kapan C benar, yaitu benar bila pasien sejak dewasa, muda, selalu curiga pada banyak orang, misalkan tidak percaya teman kerja, menuduh pasangan tidak setia tanpa bukti, merasa semua orang ingin menjatuhkannya, tetapi tidak punya waham spesifik seperti saya diracuni oleh pabrik. Kuncinya adalah paranoid personality disorder sama dengan curiga luas, bukan satu waham fix. Kemudian juga yaitu skizofrenia. Itu salah karena skizofrenia membutuhkan gejala psikotik lain dan juga biasanya fungsi hidup lebih terganggu. Skizofrenia ditangani dengan minimal 2 dari delusi, halusinasi, bicara kacau, perilaku sangat kacau atau katatonik. Gejala negatif seperti afek datar, menarik diri, avolition. Durasi skizofrenia lebih dari sama dengan 6 bulan, yaitu pada kasus ini hanya ada delusi, tidak ada halusinasi, tidak ada bicara kacau, tidak ada perilaku sangat kacau, tidak ada gejala negatif, pasien masih bekerja stabil, jadi bukan skizofrenia. Kapan dia benar, yaitu benar bila pasien memiliki delusi disertai gejala lain, misalkan adalah saya diracuni, ditambah mendengar suara yang mengomentari dirinya, bicara tidak nyambung, perilaku sangat aneh, tidak mampu bekerja, menarik diri, berat. Jika berlangsung lebih dari sama dengan 6 bulan, yaitu maka diagnosanya adalah skizofrenia. Yaitu schizophreniform disorder. Ini salah karena durasinya tidak cocok. Schizophreniform disorder mirip skizofrenia, tapi durasinya lebih dari sama dengan 1 bulan dan juga kurang dari 6 bulan. Pada kasus ini gejalanya sudah 10 tahun, jadi bukan skizofreniform. Selain itu, pasien juga tidak punya gejala skizofrenia lain seperti halusinasi, bicara kacau, atau perilaku kacau. Kapan benar, yaitu benar bila pasien mengalami gejala seperti skizofrenia, misalkan adalah delusi, halusinasi, bicara kacau, perilaku kacau, tapi durasinya 1-6 bulan. Kuncinya adalah skizofreniform sama dengan skizofrenia-like, durasi 1-6 bulan. F yaitu schizotypal personality disorder, yaitu ini salah karena schizotypal personality disorder ditandai dengan perilaku dan juga cara pikir yang aneh, tapi bukan waham fix yang jelas. Ciri skizotipal adalah penampilan aneh, bicara aneh, magical thinking, ide referensi, perilaku eksentrik, cemas sosial, hubungan dekat sedikit. Pada kasus ini, pasien tidak digambarkan sebagai eksentrik atau aneh dalam banyak situasi. Masalah utamanya adalah satu waham spesifik, yaitu merasa diracuni. Kapan benar, yaitu benar bila pasien sejak lama tampak sehat atau eksentrik, misalkan percaya punya penyakit punya kekuatan membaca pikiran, berpakaian sangat aneh, bicara tidak biasa, merasa pesan TV ditunjukkan untuk kasusnya, tapi tidak sampai menjadi delusi kuat, sulit punya hubungan dekat. Kuncinya adalah skizotipal sama dengan orangnya tampak aneh atau eksentrik, bukan hanya satu waham spesifik. Ringkasannya adalah delusional disorder, yaitu satu waham kuat tanpa gejala psikotik lain, yaitu durasinya lebih dari sama dengan 1 bulan, relatif baik, MDD with psychotic, depresi mayor plus waham atau halusinasi, yaitu selama periode depresi terganggu karena depresi. Paranoid personality disorder, yaitu curiga luas pada banyak orang sejak dewasa muda, pola menetap. Skizofrenia adalah delusi plus halusinasi atau bicara kacau atau gejala negatif, yaitu lebih dari sama dengan 6 bulan, biasanya terganggu. Skizofreniform yaitu seperti skizofrenia, durasi 1-6 bulan, yaitu bisa terganggu. Schizotypal personality disorder yaitu aneh atau eksentrik, yaitu magical thinking, sejak dewasa muda, sosial terganggu. Educational objective yaitu delusional disorder adalah gangguan dengan lebih dari sama dengan 1 waham selama lebih dari sama dengan 1 bulan, plus tidak ada gejala psikotik lain yang menonjol, plus perilaku tidak sangat aneh, plus fungsi hidup masih relatif baik kecuali terganggu oleh wahamnya sendiri.